Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari sekelompok pendaki Gunung Arjuno. Kisah ini dialami oleh Benny ketika dia dan teman-temannya mendaki ke Gunung Arjuno via jalur Tretes pada tahun 2016 lalu. Jadi, ketika pendakian itu salah satu teman atau anggota rombongannya Benny ini sempat menderita sakit di bagian pernafasan hingga hampir merenggut nyawanya. Benny yang merasa khawatir dengan keadaan temannya itu segera menuruni gunung untuk mencari bantuan. Tapi, bukan bantuan yang dia dapat. Untuk cerita lebih lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai. Good night. Pagi itu sekitar pukul 8, HP-nya Benny berbunyi hingga membangunkan tidurnya. Ketika dilihat, ternyata dia mendapat telepon dari Sigit temannya. Mas Ben, minggu depan free nggak? Anak-anak mau diantar ke Arjuno. Minggu depan hari apa Git? Hari Sabtu mas. Oh, gampang lah, insya Allah free. Bisa kan mas anterin ke Arjuno? Gampang, ntar aku hubungi lagi. Baru bangun aku, masih ngantuk banget. Yaudah mas, ditunggu kabarnya ya. Ucap Sigit menutup telepon. Sigit adalah adik kelasnya Benny semasa sekolah dulu. Dan dulu, mereka ini sama-sama aktif di kegiatan pramuka. Sekarang Sigit sudah duduk di kelas 3 SMA, sedangkan Benny sudah lulus tahun kemarin. Karena pagi itu masih ngantuk, Benny melanjutkan tidurnya. Dan siang harinya, dia kembali menghubungi Sigit untuk memberitahukan kalau dia bisa mengantarkan ke Gunung Arjuno. Malam harinya mereka berdua bertemu di tempat biasa nongkrong untuk membicarakan rencana pendakian tersebut. Ternyata, Sigit yang sekarang adalah senior pramuka di sekolahnya diminta anggotanya untuk mengantarkan ke Gunung Arjuno. Karena sebelumnya dia belum pernah mendaki ke Gunung Arjuno, dia minta tolong pada Benny untuk mengantarkan mereka semua. Tanpa keberatan, Benny bersedia mengantarkan. Dia meminta pada Sigit untuk mengatur kesiapan anggota yang akan ikut nanti, dari kesiapan fisik, mental, dan peralatan. Mengingat Gunung Arjuno adalah gunung yang cukup berat untuk didaki. Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan. Siang itu Benny pergi ke sekolah untuk berkumpul bersama Sigit dan yang lain. Sesampai di sekolah, terlihat anak-anak yang akan ikut sudah berkumpul di halaman. Dan terlihat semua peralatan sudah disiapkan oleh Sigit, tinggal membaginya. Sigit memperkenalkan Benny ke anak-anak lain, sekaligus memberitahu pada anak kelas 1 kalau Benny ini merupakan alumni sekolah ini dan senior di pramuka. Jadi di situ sudah ada 5 orang yang berkumpul, termasuk Sigit dan Benny. Sebut saja mereka adalah Arvin, Novi, dan Farida. Farida dan Arvin ini adalah anak kelas 1 dan baru bergabung di kegiatan pramuka. Tidak lama kemudian, terlihat ada 1 orang lagi yang baru datang. Sebut saja dia adalah Tio, anak kelas 2, yang juga akan ikut serta dalam pendakian kali ini. Setelah semuanya sudah berkumpul, Sigit membagi peralatan yang sudah disiapkan. Untuk 2 tenda berkapasitas 4 orang akan dibawa oleh Sigit dan Tio. Sedangkan peralatan lainnya yang tidak begitu berat akan dibawa oleh Arvin dan Farida. Mengingat mereka berdua ini masih pemula, jadi Sigit tidak memberi beban terlalu berat. Dan untuk Benny sendiri, dia sudah membawa perlengkapan sendiri, termasuk tenda berkapasitas 2 orang. Dan peralatan masak. Semua peralatan sudah terbagi. Lalu Benny memberi arahan pada mereka semua, sekaligus bertanya tentang kesiapan fisik dan mental. Dan mereka semua menyatakan sudah siap dengan semuanya.
Semua kesiapan sudah fix, dan tepat pukul 2 siang, mereka berangkat menuju ke tempat tujuan. Jadi mereka totalnya ada 6 orang, diantaranya adalah Benny, Sigit, Tio, Arvin, Farida, dan Novi. Perjalanan dilakukan dengan mengendarai motor, dan setelah menempuh 1 jam perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian Gunung Arjuno via Tretes. Sesampai di situ, Benny meminta pada yang lain untuk istirahat di sebelah pos, sementara Benny dan Sigit mengurusi Maksi. Setelah izin diberikan, Benny dan Sigit mendatangi anggota yang lain untuk bersiap-siap mendaki. Pendakian dimulai tepat pukul 4 sore. Setelah selesai berdoa, mereka bergerak menapaki jalur pendakian dengan posisi Sigit di paling depan untuk memimpin dan Benny di paling belakang untuk membackup. Selangkah demi selangkah, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 itu mereka berhenti sebentar untuk melemaskan otot kaki. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Posisi berjalan masih seperti awal. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, terlihat mereka semua sudah mulai kelelahan, terutama Arvin dan Farida, yang bisa dibilang masih sangat pemula. Beberapa kali Benny tanya ke Farida, kalau capek berhenti dulu aja gak apa-apa, jangan diam. Tapi Farida bilang masih kuat. Semakin lama langkah kaki mereka semakin pelan, dan karena waktu sudah menunjukkan masuk waktu maghrib, Benny mengajak mereka semua untuk berhenti di sebidang tanah datar untuk istirahat sekalian nunggu habis waktu maghrib. Di situ mereka makan-makan cemilan sambil ngobrol-ngobrol. Bagaimana kegiatan pramuka di sekolah dan kenapa Arvin dan Farida ini tertarik untuk gabung di pramuka. Katanya, mereka berdua ini suka sama kegiatan yang berhubungan dengan alam. Semakin lama suhu terasa semakin dingin karena terlalu lama berhenti. Setelah dirasa habis waktu maghrib, Benny mengajak yang lain untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 sekitar pukul 9 malam. Melihat kondisi teman-temannya ini sepertinya sudah sangat kelelahan, Benny memutuskan untuk bermalam dulu di pos 2 dan lanjut berjalan besok. 3 tenda mereka dirikan berjajar. 2 tenda berkapasitas 4 orang dan 1 tenda berkapasitas 2 orang milik Benny sendiri. Setelah itu mereka masak-masak nih di depan tenda sambil menikmati udara dingin. Setelah masak dan makan, mereka lanjut nongkrong di depan tenda sambil ngopi-ngopi dan bercanda. Ketika sedang asik bercanda di depan tenda, tiba-tiba ada yang aneh dengan Farida. Dia tiba-tiba diam sambil menutup hidung dan mulutnya. "Farida, kenapa?" tanya Benny. Masih menutupi mulut dan hidungnya, tiba-tiba dia buru-buru masuk ke dalam tenda tanpa pamit pada yang lain. Belum ada pikiran aneh-aneh waktu itu. Mereka menganggap mungkin Farida sedang mual atau bagaimana. Tidak lama di dalam tenda, dia kembali lagi ke depan dan kumpul dengan yang lain. "Dek, kenapa?" tanya Novi. "Gak apa-apa mbak, mual dikit tadi," jawab Farida. "Masuk angin mungkin itu. Yaudah kita tidur aja, besok perjalanan masih jauh," sahut Benny. Mereka pun bubar dan masuk ke dalam tendanya masing-masing. Sigit, Tio, dan Arvin tidur di 1 tenda. Farida dan Novi tidur di tenda 2, sedangkan Benny tidur di tendanya sendiri. Ketika tengah malam, Benny terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Dia keluar dari tenda untuk mengambil air minum yang sebelumnya diletakkan di luar. Dan ketika di luar tenda itu, dia mendengar ada suara nafas yang mengendus sangat berat. Dicarilah sama Benny, dan sepertinya suara nafas berat itu bersumber dari dalam tenda Novi dan Farida. Dia tidak memperdulikannya karena mungkin Novi dan Farida ini sedang mendengur.
Dia minum beberapa teguk air, kemudian kembali masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan tidur. Keesokan harinya mereka semua bangun, dan setelah bangun itu mereka masak-masak, sarapan, dan lain-lain. Setelah itu mereka berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 8 pagi. Posisi berjalan masih sama seperti kemarin, Sigi di depan dan Benny di belakang. Perjalanan menuju ke pos 3 ini terasa sangat lama karena jalurnya semakin menanjak, dan seringkali mereka break untuk mengimbangi langkah Farida yang sudah sangat kelelahan. Jadi bisa dibilang, di antara mereka semua ini yang paling lemah adalah Farida. Kurang lebih 5 jam menempuh perjalanan, akhirnya sampailah mereka di pos 3. Sampai di sini Benny memutuskan untuk istirahat lebih lama. Mereka istirahat di sebuah batu yang cukup besar. Di pos 3 terlihat cukup banyak orang yang lalu lalang. Mereka adalah para penambang belerang. Sambil istirahat itu, Benny tanya ke Farida tentang kondisi fisiknya. Farida, masih kuat kan kalau lanjut? Kuat mas, emang masih jauh ya? Ya lumayan lah, ini baru setengahnya kalau dari pos 2 tadi. Kuat kok mas, tenang aja. Sepertinya Farida ini benar-benar pengen berdiri di puncak Gunung Arjuno. Di pos 3 mereka mengeluarkan alat masak untuk membuat minuman hangat. Dan lagi-lagi, Farida ini bertingkah aneh. Dia tiba-tiba diam sambil menutup mulut dan hidungnya. Dan tidak lama kemudian, dia jalan ke semak-semak. Setelah kembali dari semak-semak itu, Benny bertanya, "Kenapa Farida?" "Gak apa-apa mas, pipis tadi." "Oh, kirain mau lagi." Dari sini Benny mengira kalau mungkin Farida ini sedang menyembunyikan sesuatu. Karena aneh saja, orang kebelet pipis kok malah nutupin mulut dan hidung. Benny menganggap mungkin Farida ini sedang mencium sesuatu, tapi dia tidak bilang ke yang lain. Mereka lanjut santai-santai di dekat batu sambil menikmati minuman hangat. Karena Benny mengira kalau Farida ini mencium sesuatu, dia bilang ke yang lain, "Kalian semua ingat ya, aku bukan nakut-nakutin. Ini posisi kita sudah semakin ke atas. Dan kalau nanti di jalan melihat atau merasakan sesuatu yang janggal, kalian diem aja. Jangan dipedulikan, dan jangan lupa bilang permisi." Dia ngomong seperti itu karena mungkin Farida ini sudah merasakan sesuatu, dan agar dia tidak merasa takut. Setelah dirasa cukup istirahat, Benny mengajak mereka untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 2 siang. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, sampailah mereka di area Lembah Kijang. Area ini cukup luas dengan rerumputan hijau. Mengingat hari sudah sore, Benny memutuskan untuk bermalam di Lembah Kijang saja dan lanjut perjalanan summit besok pagi-pagi. Tenda didirikan dengan posisi sama seperti kemarin. Karena waktu itu masih sore, mereka menggunakan kesempatan ini untuk berfoto-foto di area Lembah Kijang. Karena sore itu pemandangannya cukup keren. Tidak terasa hari sudah semakin gelap. Mereka semua masak-masak di depan tenda. Dan lagi-lagi, Farida bertingkah sama seperti tadi. Ini Farida kayaknya benar-benar ngelihat sesuatu deh, pikir Benny. Teman-teman yang lain tidak begitu memperhatikan sikap Farida, hanya Benny saja yang memperhatikan. Setelah selesai makan, Benny menyarankan pada yang lain untuk segera istirahat, karena besok perjalanan summit akan dimulai pukul 3 pagi. Semuanya masuk ke dalam tenda untuk tidur, kecuali Benny dan Sigit. Mereka berdua masih duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopi sambil ngobrol ngalor ngidul. Ketika dirasa semuanya sudah tidur, Benny bilang tentang Farida pada Sigit. "Git, anak buahmu yang satu tadi kok aneh gitu ya?" "Yang siapa Mas Ben?" "Farida. Kayaknya dia ini ngelihat sesuatu deh. Tiap berhenti tingkahnya aneh." "Masa sih mas? Aku gak begitu merhatiin sih."
Mereka berdua melupakan soal Farida, kemudian membahas hal lain. Dan tidak berselang lama terdengar ada suara orang dengan nafas yang sangat berat dari dalam tenda cewek. Mendengar itu mereka berdua langsung kaget dan spontan pandangan mereka ini tertuju ke arah tenda cewek. Dan tidak lama kemudian disusul suara Novi yang berteriak minta tolong. Mas Sigit, Arvin, tolong. Dengan panik, Sigit tanya ke Benny. Apa mas? Gak tahu, coba kita lihat. Mereka berdua segera lari menuju ke tenda cewek. Setelah pintu tenda dibuka, ternyata Farida sedang menggigil kedinginan sambil nafasnya tidak beraturan. Benny tanya ke Novi awalnya bagaimana, tapi Novi sendiri tidak tahu. Pas tidur, tiba-tiba Farida sudah seperti ini. Dengan cekatan, Benny memberi pertolongan pada Farida, dan tubuhnya Farida ini sudah kaku dan sangat dingin. Dia minta pada Sigit untuk membuatkan air hangat. Benny mengambil beberapa kain untuk menutupi tubuh Farida yang kedinginan. Tidak berselang lama, terlihat Tio dan Arvin datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tanpa menjawab, Benny meminta pada Tio dan Arvin untuk mengambil sleeping bag-nya untuk digunakan menyelimuti Farida. Tubuh Farida masih kaku dan dingin. Nafasnya berhembus sangat berat. Tidak lama kemudian, Sigit datang dengan membawa air hangat. Dan Benny berencana untuk merendam telapak tangan Farida ke dalam air hangat tersebut. Tapi, belum sampai dia ini merendam telapak tangan, tiba-tiba mulut Farida mengeluarkan busa. Keadaan itu membuat mereka semua menjadi panik. Semua orang memeluk tubuh Farida agar lebih hangat. Di sisi lain, mereka juga tidak ada yang tahu tentang medis dan tidak tahu harus minta pertolongan pada siapa. Karena saat itu hanya ada rombongan mereka saja di Lembah Kijang. Setelah lama dipeluk, kondisi Farida berangsur membaik. Tubuhnya sudah tidak kaku lagi, tapi dia masih bernafas sangat berat. Benny meminta Novi agar membuka ransel Farida, karena mungkin di situ ada obat yang sudah disediakan oleh Farida sendiri. Novi membuka ranselnya Farida, dan di dalam ransel itu dia menemukan alat bantu pernafasan. Kemudian alat itu dipakaikan ke Farida, hingga perlahan nafas beratnya Farida ini berangsur membaik, dan Farida sudah bisa diajak sedikit berkomunikasi. Dari sini, Benny tahu satu hal, kalau ternyata Farida ini sedang menderita sakit asma. Entah asma atau apa, yang jelas itu ada hubungannya dengan pernafasan dan suhu dingin. Benny merasa kesal dengan Sigit, karena sudah tahu kalau Farida ini tidak siap fisik, tapi tetap saja diajak mendaki gunung. Kamu ini gimana sih, Git? Kalau ada yang punya penyakit kayak gitu, kenapa masih diajak mendaki? Ucapnya dengan nada marah. Maaf Mas Ben, aku nggak tahu kalau Farida ini ternyata punya penyakit kayak gitu. Sebelumnya aku udah tanya ke semua, dan katanya semua ini udah siap. Jawab Sigit yang tidak tahu. Karena memang Sigit juga sebenarnya tidak tahu, akhirnya mau bagaimana lagi? Benny juga tidak bisa menyalahkan Sigit. Malam itu kondisi Farida sudah sadar, tapi masih lemas, dan seringkali penyakitnya itu kambuh lagi. Sampai semalaman, Benny dan yang lain ini tidak tidur untuk menjaga Farida. Benny memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dan balik turun besok. Takutnya, kalau dipaksa lanjut nanti kondisi Farida ini tiba-tiba kambuh lagi. Keesokan harinya, Benny mengajak yang lain untuk berkemas dan kembali turun. Tapi, kondisi Farida tidak memungkinkan untuk berjalan turun. Akhirnya, Benny berinisiatif untuk turun dulu dan minta pertolongan. Dia mengajak Tio untuk turun dulu dan meminta pada Sigit dan yang lain untuk menjaga kondisi Farida sampai nanti dia dapat pertolongan. Benny dan Tio kemudian bergegas turun membawa sebagian beban mereka.
Di perjalanan turun, Benny dan Tio berjalan sangat cepat agar segera sampai di bawah. Tapi, bukannya pertolongan yang mereka dapat. Setelah berjalan melewati pos 3, perjalanan mereka ini terasa sangat lama. Sudah hampir 3 jam berjalan, mereka tidak juga sampai di pos 2. Normalnya perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 2 ini hanya butuh waktu 1,5 jam saja. Apalagi, mereka ini waktu itu jalannya cepat banget. Jadi tidak sampai 1,5 jam saja, harusnya mereka ini sudah sampai di pos 2. Merasa ada yang janggal, Benny mengajak Tio untuk berhenti di sebidang tanah. "Mas, kok jauh banget ya nggak sampai-sampai di pos 2?" tanya Tio. "Nggak tahu lah yuk, bentar lagi mungkin," jawab Benny yang sudah lemas. Di situ dia mengeluarkan sebatang rokok. Kemudian Tio pamit untuk buang air kecil. Dia jalan sedikit turun. Lalu dari bawah Tio teriak ke Benny. Mas, ayo istirahat di sana aja, ada warung. Mendengar itu Benny kaget. Karena setahu Benny, di jalur pendakian Gunung Arjuna via Tretes ini tidak terdapat warung sama sekali. Adanya hanya di pos 1. Di pos 2 juga ada sih, tapi jarang buka. Karena mungkin warung yang dimaksud Tio itu adalah pos 2, Benny langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata warung yang dimaksud Tio itu bukan pos 2, tapi memang benar-benar warung, dan itu ada beberapa. Mereka berjalan ke warung tersebut. Sesampainya di sana, terlihat warung-warung ini tidak ada penjualnya dan sepi. Sampai di sini, Benny merasa ada yang janggal. Karena selama dia mendaki via jalur Tretes, dia tidak pernah melihat keberadaan warung-warung ini. Sambil berjalan memperhatikan beberapa warung itu, Tio bilang, "Mas, beli cemilan dulu yuk, aku lapar." "Jangan yuk, kita buru-buru, ntar aja di bawah makannya," jawab Benny tidak memberitahukan kejanggalan yang dia rasakan. Mereka terus berjalan melewati beberapa warung itu. Ada sekitar 4 warung yang jaraknya kira-kira 10 meter. Sambil jalan, Benny merasa ada yang tidak beres. Selain karena keberadaan warung-warung itu, perjalanannya ini juga terasa sangat lama. Tidak lama berjalan meninggalkan warung tadi, mereka bersimpangan dengan beberapa orang aneh. Jadi orang-orangnya ini berpenampilan seperti orang kampung zaman kuno. Yang laki-laki tidak ada yang pakai kaos, sedangkan yang cewek mengenakan kemben. Ketika bersimpangan itu, Benny dan Tio menyapa mereka. Tapi mereka diam dan tidak menjawab. Ada sekitar 5 orang, 3 laki-laki dan 2 wanita. Mereka terlihat sudah berumur semua. Benny semakin merasa ada yang tidak beres, tapi dia tidak memberitahukan kepada Tio. Setelah bersimpangan dengan orang-orang tadi, Benny bertanya pada Tio, "Yuk, sekarang udah jam berapa?" "Jam 2 mas," jawab Tio sambil melihat jam tangannya. Ini semakin tidak masuk akal. Mereka turun dari lembah Kijang tadi itu kira-kira pukul 8. Dan sampai jam 2 siang, mereka belum juga sampai di pos 2. Padahal selama perjalanan mereka ini jalannya ngebut. "Yuk, sambil jalan baca selawat ya," ucap Benny kepada Tio. Tio yang sepertinya sudah tahu maksudnya Benny, dia hanya menurut dan tidak banyak bertanya. Jadi sambil berjalan mereka ini membaca selawat. Setelah cukup lama berjalan, terlihat di depan ada sebuah bangunan, dan itu adalah bangunan pos 2. Melihat itu Benny sangat lega. Mereka mempercepat jalan hingga sampai di bangunan tersebut. Di pos 2 itu, mereka berhenti sebentar untuk minum. Dan anehnya, waktu itu mereka tidak merasakan lelah sama sekali. Padahal mereka ini sudah berjalan kurang lebih 6 jam dari lembah Kijang hingga sampai di pos 2 ini. Karena tidak ingin lama-lama lagi, Benny mengajak Tio untuk lanjut berjalan turun agar segera dapat pertolongan untuk Farida.
Setelah lama berjalan, terlihat di depan adalah pos 1. Dan di pos 1 itu ada Sigit, Arvin, Novi, dan Farida bersama beberapa orang penambang belerang. "Loh mas, itu kan anak-anak. Kok udah sampai di pos 1?" tanya Tio. Benny menghela nafas panjang. "Udahlah yuk, kamu tahu kan sebenarnya," ucap Benny, dan Tio hanya mengangguk. "Jangan bilang ke anak-anak dulu ya. Kalau ditanya, tadi kita sempat ketiduran gitu aja," lanjut Benny. Mereka berjalan menuju ke pos 1 dan menghampiri yang lain. Sesampai di situ, terlihat yang lain ini pada kaget. Kemudian Sigit bertanya, "Loh, Mas Ben, kok masih di belakang?" "Ya mas, tadi ketiduran di jalur, maaf ya," sahut Tio. Benny hanya diam mengingat kejadian barusan. Lalu dia tanya tentang keadaan Farida. "Kalian kok udah turun? Farida udah aman?" Sigit menjawab sudah. Tadi sekitar jam 10 pagi, mereka bertemu dengan bapak penambang belerang di Lembah Kijang. Terus mereka dibantu turun hingga sampai di sini. Terlihat Farida masih sedikit pucat karena mungkin dia belum begitu sehat. Benny mengajak mereka untuk segera kembali turun dan berterima kasih pada bapak penambang belerang yang sudah membantu. Mereka bergerak kembali turun dan meninggalkan bapak penambang belerang yang masih makan di pos 1. Sesampainya kembali di bawah, mereka langsung cabut pulang kembali ke sekolahan. Sesampai di sekolahan, Benny menasehati mereka semua. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk mendaki gunung, ya jangan dipaksakan. Apalagi kalau punya penyakit yang ada hubungannya dengan suhu dingin. Kalau udah terjadi hal yang seperti tadi, siapa yang tanggung jawab? Beruntung masih bisa bertahan hidup. Kalau tidak, bisa-bisa nama aja yang akan pulang. Farida minta maaf pada mereka semua. Karena dia, pendakian ke Gunung Arjuno ini tidak sampai ke puncak. Teman-temannya memberi maaf dan menganggap kejadian tadi adalah sebuah kecelakaan. Soal tidak sampai di puncak itu tidak masalah. Yang penting sekarang mereka bisa kembali pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pengalaman pendakian yang dialami oleh Benny dan rombongannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via jalur Tretes. Kisah ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwasanya mendaki gunung itu tidak segampang yang kita bayangkan. Perlu memperhatikan kondisi fisik terlebih dahulu. Apalagi gunung yang akan didaki itu gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 3000 meter. Pastinya itu akan sangat berat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.